Pada awal 2000-an, isu penculikan selalu beredar dan selalu dikait-kaitkan dengan tumbal proyek. Cerita mengenai kepala yang dijadikan tumbal proyek dan dijadikan pondasi jembatan sudah ada sejak masa penjajahan ratusan tahun yang lalu. Katanya, hal ini benar terjadi pada proyek konstruksi era 70 dan 80-an. Menurut kisah para orang tua, fenomena tumbal ini terjadi di proyek konstruksi jembatan. Orang proyek akan mencari sepasang anak kecil, laki-laki dan perempuan, di lokasi sekitar proyek. Dua anak malang yang berhasil dibujuk ini nantinya akan ditimbun hidup-hidup dengan beton di pilar penyangga jembatan sebelah kanan dan kiri. Hal ini bertujuan supaya roh dua anak ini menjadi penjaga jembatan dan membuat jembatan menjadi kokoh dan awet. Pada masa penjajahan ratusan tahun lalu, saat itu masyarakat Indonesia atau nenek moyang kita masih berjalan kaki dan memanfaatkan tenaga kuda untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu, datanglah kaum intelektual Belanda untuk membangun brug atau jembatan. Karena minimnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki warga, mereka kebingungan dan bertanya kepada menir tersebut, menanyakan bagaimana cara yang ampuh agar kami bisa membangun jembatan yang kuat dan awet. Dengan ini, jawab salah seorang menir sambil menempelkan jari telunjuknya tepat di kepala orang yang bertanya. Dikarenakan warga zaman dahulu sangat kurang dalam hal pengetahuan dan hanya berpegang pada tahayul. Dialog tersebut membuat warga berasumsi bahwa untuk membangun jembatan yang kokoh, maka harus menggunakan tumbal kepala manusia atau manusia itu sendiri. Tentu tidak ada yang mau kepalanya dijadikan tumbal. Maka muncullah dongeng orang potong kepala untuk mencari tumbal dengan menculik anak dan dipenggal kepalanya. Padahal bagi para menir Belanda, saat ia menunjuk kepala, itu bisa diartikan menggunakan isi kepala untuk menghasilkan jembatan yang kokoh, alias otak. Tetapi, itu menurut cerita secara logika yang entah asalnya dari mana. Di Indonesia, cerita-cerita semacam ini selalu menarik untuk dibahas dan dikulik kebenarannya. Dari cerita itu, mungkin menjadikan kesalahpahaman orang zaman dahulu yang berlanjut hingga kini. Generasi ke generasi terus-menerus tersugesti akan hal ini. Setinggi apapun pendidikan, pasti akan kalah dengan budaya atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dijalankan, terutama mengenai hal berbau gaib atau supranatural. Lalu kenapa bangunan yang diberikan tumbal menjadi kokoh? Bila dilihat dari kacamata supranatural, bangunan menjadi kokoh karena dengan ditanamnya manusia yang dijadikan tumbal ini akan menarik energi-energi negatif, sehingga tumbal ini menjadi penunggu dari bangunan tersebut yang menyebabkan dia menjadi penjaga bangunan yang sudah dianggap menjadi rumahnya atau tempat dia tinggal. Tumbal proyek ada berbagai macam versi. Ada yang menguburkan hanya kepala saja, ada yang dikubur hidup-hidup dengan dicor semen proyek, dan lain sebagainya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena yang terjadi di lapangan persis seperti cerita yang beredar di masyarakat hingga kini. Sugesti kuat yang melekat dari zaman dahulu bahwa suatu bangunan, baik jembatan, gedung, atau proyek pembangunan besar yang lain akan menjadi kokoh dan cepat pengerjaannya apabila menggunakan tumbal ini tidak mampu dipatahkan oleh zaman. Fakta yang lebih mencengangkan lagi bahwa terkadang tumbal proyek ini hanya digunakan sebagai penyamaran dari pesugihan yang dilakukan oleh si kontraktor, sehingga apabila proyek ini sudah selesai dibangun tetapi ada saja kejadian merenggut nyawa manusia, bisa jadi korban-korban ini digunakan untuk pesugihan, bukan untuk memperkokoh bangunan. Berbicara pesugihan memang tidak pernah ada habisnya, karena semakin lama metode atau cara yang digunakan untuk menjerat korban semakin beragam dan sangat rapi pengerjaannya. Apabila dibahas semakin jauh, akan ada banyak hal yang membuat pemirsa tercengang, termasuk kejadian yang baru-baru ini menghebohkan Indonesia. Tetapi karena ada satu dan lain hal, kami tidak bisa menyebutkan dan menjelaskan lebih dalam. Cukup kami ingatkan sebisa kami melalui pembahasan-pembahasan dalam video yang kami buat.